Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Eona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Kita awali renungan kita dengan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan 8. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Tuhan Yesus cukup sering membicarakan tentang dirinya dengan menyebut dirinya sebagai akulah. Kita ingat Tuhan pernah mengatakan akulah roti yang hidup, atau akulah roti yang turun dari surga, atau akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Suatu saat Tuhan juga mengatakan akulah gembala yang baik. Kali ini Tuhan mengatakan akulah pintu masuk kepada domba-domba itu. Di sini Tuhan ingin menyatakan otoritasnya, jati dirinya, siapakah dia. Bahwa dia adalah penguasa alam semesta, ia adalah Tuhan yang turun ke dunia dengan membawa misi. Kalau kita lihat dari pernyataan Tuhan sebagai akulah, maka misi Tuhan itu jelas. Misi keselamatan, ingin menuntun manusia yang ingin kembali kepada Tuhan agar mereka menemukan jalan. Kata akulah berarti menunjuk pada satu pribadi yang memiliki otoritas, memiliki wewenang, memiliki kekuasaan, di mana setiap orang yang mau percaya kepada dia, mereka akan memperoleh jaminan seperti apa yang Tuhan janjikan di depan. Dan jika kini Tuhan menyatakan dirinya sebagai akulah pintu, maka sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan otoritasnya untuk menuntun domba-domba itu. Maksud Tuhan adalah untuk melindungi mereka, di mana ketika domba itu bisa masuk dan keluar kandang melalui pintu yang benar, maka dia akan memperoleh jaminan, misalnya rasa aman pada waktu malam, atau ketika pagi pintu itu dibuka mereka dapat keluar untuk mencari makan ke padang rumput untuk mendapatkan asupan makan yang dibutuhkan. Namun pada kesempatan itu Tuhan Yesus juga berbicara tentang adanya pencuri dan perampok. Siapa mereka? Gembala yang baik. Yesus menggunakan istilah gembala yang baik untuk menggambarkan sebuah hubungan yang erat, hubungan yang tidak tertandingi, yang senantiasa ia miliki dengan siapa? Dengan murid-muridnya. Tuhan ingin membuktikan kepada mereka perihal kasih-Nya yang sejati kepada para murid atau para miliknya. Bahkan oleh karena kasih yang begitu dalam, yang sempurna itu, Tuhan secara rela memberikan nyawanya bagi mereka, bermaksud melindungi mereka dari si jahat, iblis yang ingin menyeret mereka kepada kematian kekal atau maut. Ya,
Yesus sebagai gembala yang sejati. Yesus juga mengenal kita semua, mengenal para murid, mengenal miliknya secara pribadi. Sehingga para miliknya itu, para murid, kita semua dapat mengenali suaranya untuk kita mengikut dia. Apa maksudnya mengenali suaranya? Iya, kebaikan-kebaikan, belas kasih, pertolongan. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, kita pasti tahu memiliki ciri khas kemurahan, memiliki tanda kekuasaan, memiliki dasarnya pada kasih yang sejati. Ini berbeda dengan orang-orang upahan, apalagi dengan para pencuri dan perampok. Yesus adalah jalan keselamatan, dan ia menyelamatkan orang-orang yang mau berjalan melalui dia, yang adalah pintu keselamatan. Dikatakan Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini juga berarti bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengecualikan orang-orang yang tidak ingin berjalan melalui pintu ini dari kehidupan yang kekal. Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini menjadi jelas bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan Yesus juga mengecualikan, memisahkan siapa saja yang tidak mau percaya kepada dia. Mereka tidak akan bisa hidup, melainkan akan mati oleh karena dosa-dosanya. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 12 sampai dengan 13. Tuhan Yesus kemudian membandingkan secara kontras antara Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dengan apa yang disebut orang upahan. Siapa sebenarnya orang upahan ini? Orang upahan adalah orang-orang yang bekerja dengan dibayar. Dikatakan di sini di dalam perumpamaan, mereka dibayar, digaji untuk mengawasi domba-domba milik gembala-gembala berbeda sepanjang malam dalam kandang domba yang sama. Ya, orang-orang ini tidak mengasihi domba-domba itu. Bahkan mereka tidak mengenal domba-domba itu. Karena motivasi mereka adalah upah, gaji, maka mereka bekerja juga keras, pekerjaannya juga berat. Tetapi mereka tidak memikirkan nasib domba itu. Yang ia pikirkan adalah keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal ini tentu saja berbeda dengan apa yang para rasul lakukan. Mereka bekerja bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari kekayaan, penghormatan, tetapi semata-mata karena mereka ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang upahan yang demikian, pekerja-pekerja yang di situ hanya mencari keuntungan diri sendiri, mereka tidak akan mau berkorban. Mereka bahkan akan lari meninggalkan domba-domba itu dalam bahaya ketika domba-domba ada di dalam ancaman. Ini sungguh berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga bicara mengenai pencuri dan perampok. Dikatakan di sana, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka.
Dengan perkataan inilah Yesus secara tegas menjelaskan orang-orang yang tidak mengakui atau tidak mengenali pesan Tuhan Yesus Kristus atau otoritas keilahiannya. Mereka mengaku dirinya telah memberitakan kehendak Allah dengan cara yang benar. Dan untuk tujuan yang demikian, mereka menggunakan nama Allah secara tidak sah. Orang-orang berkhotbah ke sana kemari. Mereka mengaku sebagai utusan Allah. Mereka menyatakan bahwa dirinya membawa pesan Tuhan. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah pencuri, itulah perampok. Tentu saja Tuhan tidak sedang membicarakan para nabi, para utusan yang datang sebelum Dia. Karena di dalam perjanjian lama juga banyak orang-orang yang bekerja atas nama Allah. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dapat kita kenali dari kesaksian-kesaksian mereka. Bahwa mereka bekerja senantiasa mengarahkan pandangan mata kepada Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus yang dijanjikan, yang pada saat itu memang belum datang ke dunia. Tuhan Yesus belum dilahirkan, tetapi mereka percaya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus bukan hanya ada pada masa perjanjian baru, bahkan pada masa perjanjian lama. Demikian banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus yang akan diutus oleh Allah ke dalam dunia sebagai Mesias. Saudara dan saudara yang terkasih, melalui kelahiran kembali dari air dan roh, kita telah mulai untuk mengikut Kristus dan mengenal Dia sebagai pelepas, sebagai juru selamat kita. Kita dituntun melalui karunia Roh Kudus yang sudah kita terima. Jadi sejak sekarang kita telah diizinkan untuk masuk dan keluar melalui pintu itu, yaitu adalah Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dan keluar, ini tidak ada batasan lagi. Ini yang akan membentuk sebuah kehidupan yang penuh damai, sejahtera, dan aman. Melalui pintu, yaitu Tuhan Yesus, kita lagi dan lagi dapat datang kepada Dia. Dengan semua beban kita, bahkan dengan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, kita dapat masuk kepada Dia untuk kembali memperoleh pengampunan, untuk kembali dapat memperoleh damai sejahtera. Demikian penting pesan ini, bahwa Yesus adalah pintu yang terbuka bagi engkau dan saya tatkala kita berada di dalam beban-beban hidup, berada di dalam penyesalan-penyesalan atas dosa kita. Kita dapat masuk kepada Dia. Tetapi juga Tuhan Yesus adalah pintu yang ditutup rapat tatkala di sana iblis ingin menyerang kita. Marilah kita tetap tinggal pada Dia, karena di dalam diri Sang Gembala yang baik, hidup kita dijamin untuk keselamatan kita, untuk kesejahteraan kita. Tuhan memberkati engkau sekalian. Sampai jumpa. Amin.